ada al-jid', sebatang pohon kurma, yang mana dulu ketika Rasulullah memberikan nasihat kepada para sahabat, beliau selalu bersandar ke tempat tersebut. Suatu saat sahabat menawarkan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau saya bikinkan mimbar? Tafadhol, silahkan. Setelah mimbarnya jadi, pelepah kurma tadi ditaruh di sampingnya. Rasulullah pun ketika memberikan tausiah naik ke atas mimbar. Di tengah nasihat beliau terdengar rintihan kahaninil ibil, seperti rintihan anak seekor onta yang mencari induknya, menangis. Ternyata dicari-cari sumbernya, ternyata rintihan ini bukan dari manusia, bukan dari seekor hewan, tapi dari sebatang pohon kurma yang sudah tua, sudah lama kayu tersebut. Akhirnya Rasulullah turun, mengambilnya, menggendongnya, diberikan tawaran, apakah engkau mau aku tanam, kemudian aku mohon pada Allah supaya tumbuh, dan ketika engkau tumbuh, buahmu bisa diambil manfaat oleh kaum muslimin muslimat. Atau yang kedua, aku tanam, tidak usah tumbuh, tapi tumbuhnya di akhirat, di surga. Ternyata benda padat memilih pilihan yang tepat, minta dibangkitkan ketika di akhirat, di kehidupan yang kekal dan abadi selamanya. Maka para sahabat pun bertanya, apa yang Anda lakukan wahai Rasulullah? Ini merintih. Kenapa merintih ya Rasulullah? Karena bisa dengan aku. Setiap saat aku memberi nasihat kepada kalian, dia selalu aku pegang. Dia sekarang berpisah denganku karena kalian membikinkan aku mimbar. Padahal jaraknya belum jauh, dari sini sampai sebelah saja. Sudah tidak rela, sudah merindukanku dengan kerinduan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan kalau seumpamanya tadi dia tidak aku gendong, tidak aku beri pilihan yang tepat tadi, lahinna ila yaumil qiyamah, dia akan merintih mulai saat ini sampai hari kiamat. Bayangkan, al-jamadat, benda padat, benda mati, punya hati. Ketika jauh dengan Rasulullah, jaraknya nggak begitu jauh, tapi menangis. Bagaimana dengan kita, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bentuk kepala kita tidak jauh beda dengan kepala yang mulia yang diberikan kepada Rasulullah. Bentuk mata kita tidak jauh beda dengan mata yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah. Seluruh badan kita secara umum bentuknya tidak jauh beda dengan Rasulullah, sangat jauh beda dengan benda padat, hanya sebatang kayu tadi. Tapi kenapa sebatang kayu jauh dengan Rasulullah, dia sampai menangis, bahkan kalau nggak dihentikan oleh Rasulullah akan menangis sampai hari kiamat. Dan kita yang fisiknya hampir sama, diberi hati juga, tapi kenapa kita jauh dengan Rasulullah merasa tidak apa-apa, merasa tidak ada gunanya? Ini berarti ada yang salah di hati kita. Hati kita sedang sakit. Kita jauh dari Rasulullah, kita tidak bersedih. Kita jauh dari Rasulullah, tidak mengikuti Rasulullah, tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, tidak menerapkan sunnah-sunnah keseharian kehidupan Rasulullah dalam aspek kehidupan. Kita merasa tidak apa-apa. Perlu kita introspeksi diri. Mungkin terlalu banyak dosa yang kita lakukan sehingga menutupi mata hati kita, sehingga menutupi sanubari kita. Maka mulai saat ini, mumpung bulan Rabiul Awal, musim semi yang pertama kelahiran sang Nabi mulia, marilah kita banyak-banyak mendengarkan sepak terjangnya Rasulullah, kehidupan Rasulullah SAW, dengan niatan akan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan